Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi, shalom. Pagi ini kita akan bicara tentang dosa. Apakah ada dosa besar, dosa kecil sebenarnya? Ini perlu kita mengerti. Mengapa? Sebab berdampak dalam hidup kita. Kebenaran itu salah satu naturnya adalah pragmatis. Artinya berdampak. Kalau kebenaran tidak ada dampaknya dalam hidup kita, itu bukan kebenaran. Kalau dampaknya malah negatif, itu bukan kebenaran, itu kepalsuan. Makanya Bapak Ibu jangan mudah ditipu oleh berbagai berita dari internet, dari sekeliling. Dampaknya apa dalam hidup kita? Kalau dampaknya menjadi tersandung, jauh dari Tuhan, itu suara setan, saudara. Tapi kalau dampaknya kita makin dekat Tuhan, karakter kita makin matang, imannya, nah itu berarti benar. Itu salah satu natur kebenaran. Makanya saya sering bicara, Bapak Ibu saudara sekalian, silahkan dengarkan natur kebenaran. Siapapun saudara. Ya, di channel truth.id. 7 natur kebenaran. Ada 17 sesi itu. Pagi ini kita bicara soal dosa. Dosa besar, dosa kecil. Kita harus mengerti secara utuh dulu apa itu dosa. Sebab kalau orang tidak mengerti ya tidak bisa menjawab. Kita baca dahulu ya. Matius 1 ayat 21. Matius pasal 1 ayat 21. Ini adalah berita yang terbaik sepanjang zaman. Demikian firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Tuhan Yesus datang jauh-jauh, lahir sebagai manusia, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Apa itu dosa? Dosa di ayat ini dipakai kata hamartia. Hamartia itu artinya failure, gagal, failure, gagal, fault, error. Error itu apa ya? Bapak Ibu kan sering main komputer, HP gitu. Error itu apa? Error itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Itu error namanya. Jadi Bapak Ibu sekarang ya, kalau ada istri-istri yang suaminya kasar gitu ya, jangan marah, jangan tersinggung. Error. Ya, itu artinya error. Nggak perlu marah, nggak perlu tersinggung, error. Ada banyak manusia itu error sebenarnya. Ya, cuma merasa oke. Apalagi kalau melayani di gereja. Oke gitu. Apalagi kalau khotbah. Merasa sudah benar. Padahal error. Apa itu error? Nah, makanya kita mesti belajar yang benar. Hamartia. Hamartia itu dalam pengertian sederhana ya. Seperti orang pertandingan panah itu loh. Targetnya itu kan buletan tuh. Ada berbagai macam buletan sampai titik tengahnya. Kalau tepat, pas di tengah. Tapi kalau tidak tepat, agak meleset sedikit. Ada yang melesetnya jauh. Ada yang targetnya di sini melesetnya ke sana. Kalau itu orang yang tidak pernah manah. Ternyata manah itu nggak gampang loh. Suatu hari saya ke puncak ya, ada panahan, kebetulan nih. Bisa meleset jauh loh. Sampai orangnya lari. Bisa kena orang itu. Hati-hati ya. Tapi dosa ini memang begitu artinya. Meleset. Luncas. Meleset dari target yang diberikan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan maunya begini loh. Manusia itu nanti harus jadi anak-anak Allah. Jangan jadi anak-anak setan. Meleset, nggak jadi anak-anak Allah.
Itu dosa itu. Dalam pengertian yang paling utuh itu dosa itu. Luncas tidak kena sasaran. Tidak mencapai tujuan yang Tuhan rancang untuk manusia. Itulah sebabnya keselamatan itu apa? Mengembalikan manusia kepada tujuan semula manusia diciptakan. Tujuannya apa? Ke sana. Jangan error, jangan menyimpang, jangan meleset. Ya. Saudara tahu kalau saudara ada di STT kuliah, ini namanya kuliah hamartologi tentang dosa. Di dunia ini memang biasa ada gangguan ya. Jadi khususnya kalau kita bicara kebenaran, ada saja gangguannya. Di komentar-komentar itu ada yang posting yang nggak pantas. Biasa saja ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita tadi bicara soal hamartia. Hamartia itu meleset, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, rancangan Tuhan mula-mula, tujuan semula manusia dirancang. Ini AC-nya sudah nyala belum? Belum ya, pelan-pelan ya. Oke, soalnya saya lihat kok mulai kipas-kipas. Ya, di dalam Alkitab, kata dosa itu ada banyak istilah. Ada banyak, kalau bahasa Indonesianya dosa. Dalam bahasa Ibrani maupun Yunaninya itu banyak sekali. Tetapi intinya cuma satu tadi itu, hamartia. Meleset atau luncas. Error, failure, fault. Sebagai kalau di pabrik ada ban berjalan, produk itu kan di QC ya. Lewat, reject. Nah, dosa itu reject tadi itu. Tidak lolos QC. Tidak lolos QC-nya Tuhan. Tidak sesuai dengan spesifikasi. Dulu kurancang harusnya jadi anak Allah nih. Kok sekarang jadi begini? Nah, ini dia. Dosa itu penyimpangan daripada spesifikasinya Tuhan. Ya. Oke, di dalam bahasa Ibrani ada kata yang namanya khata. Khata itu sama dengan hamartema. Ya. Khata itu diterjemahkan di dalam Alkitab sebagai dosa besar. Kok ada dosa besar? Ada. Ada dosa yang parah. Ada dosa kecil. Ini Alkitab loh, bukan saya. Ya. Itu sebabnya kalau kita belajar harus taat pada Alkitab, jangan mendengar siapapun. Kalau tidak sesuai Alkitab berarti salah. Ya. Dosa besar, khata, hamartema. Itu dosa besar itu. Ya. Inilah kata yang paling sering dipakai di Alkitab, yaitu khata atau hamartema itu. Artinya bisa juga to miss the mark, kehilangan tanda. Tadinya anak Allah, hilang tandanya. Bukan anak Allah. Itulah arti daripada kata atau hamartema. Konteksnya itu. Bisa juga arti lain, fall in duty. Gagal tugas. Dikasih tugas, gagal. Kita diberi tugas oleh Tuhan. Sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Kita diutus loh sama Tuhan. Jangan merasa aku sudah selamat. Yesus sudah mati di kayu salib, aku sudah Kristen, selamat. Itu ajaran yang salah itu. Itu ajaran yang salah. Selama kita hidup, kita ikut perlombaan yang diwajibkan. Ingat tuh baik-baik. Kita sedang berlomba, bertanding. Kalau bertanding itu tidak pernah santai-santai. Gak pernah, itu error namanya. Orang mau jadi juara itu bertanding. Berlatih keras. Jangan sampai gagal tugas ini yang diberikan Tuhan. Nah, sayang sekali banyak orang tidak menyadari akan hal ini. Ini masalahnya di situ. Ya. Ada dosa yang fatal sebenarnya. Tapi ada dosa yang kelihatannya kecil, kelihatannya. Ya. Adam mula-mula berbuat dosa yang sangat fatal, yang sangat besar.
yang sangat besar. Dikasih tahu Tuhan, jangan kau makan buah itu, nanti kamu mati. Lah kok dia makan? Itu sengaja apa enggak sengaja itu? Sengaja. Sengaja. Sudah dikasih tahu, sengaja dilakukan, dimakan. Itu artinya menghina perkataan Tuhan. Perkataan iblis dia percaya. Perkataan Tuhan dia tidak percaya. Menghina Tuhan. Yang kedua, dia melanggar perjanjian dengan Tuhan. Di dalam perjanjiannya Adam dan Tuhan, pasti Adam harus tunduk mati terhadap Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan, malah dia memberontak. Ini loh, dosa fatal melawan Tuhan. Itu dosa besar. Kata. Ya. Roma 3 ayat 23. Ini penting sekali nih. Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Terjemahan ini harus dilihat teks aslinya. Ya. Kehilangan kemuliaan Allah. Di situ teks aslinya dipakai kata hustereo atau hystereo. Apa artinya? Fall short. Lack of. Kekurangan. Kehilangan boleh, tapi bukan hilang total. Ada bekas-bekasnya sedikit. Ya, fall short. Apa? Kemuliaan Allah. Artinya manusia yang sudah jatuh dalam dosa, dia tidak bisa hidup suci seperti standar Tuhan mula-mula. Karena ada natur dosa dalam hidupnya. Fall short. Semua orang sudah mempunyai natur dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi manusia tidak jadi hewan. Manusia tetaplah manusia. Tetap punya kehendak bebas. Cuma akal budinya rusak. Karena dosa. Ia tidak bisa mencapai kemuliaan Allah. Ia tidak bisa seperti yang rancangan mula-mula, tujuan semula manusia diciptakan. Nah, untuk itulah Tuhan Yesus datang menjadi manusia. Supaya manusia yang pertama diampuni dulu dosanya. Berikutnya diberi hak istimewa. Diberi Roh Kudus, diberi Alkitab, disertai dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, supaya manusia mengalami perubahan akal budi. Tidak menjadi serupa dengan dunia lagi, tetapi menjadi serupa dengan Kristus. Perubahan akal budi. Jadi jangan pernah ada di antara kita yang kalau ikut Tuhan jangan pakai otak, Pak. Pakai dengkul saja. Jangan didengar yang begitu-begitu. Alkitab berkata, siapkan akal budimu. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Pakai akal budi. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap semuanya termasuk akal budimu. Pakai untuk Tuhan. Jangan tidak dipakai. Kalau ke gereja ada yang bicara gitu, jangan ke gereja itu. Itu pasti ada maunya, mau menipu. Jangan pakai mikir. Kalau ya percaya saja apa kataku. Jangan percaya manusia. Percaya Alkitab, firman Tuhan, percaya Tuhan. Ada amin semua? Ya, hidup cuma sekali, untuk apa kita percaya pada yang salah? Jadi manifestasi dari dosa ini macam-macam. Macam-macam. Padahal Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Apa maksudnya gambar dan rupa kita? Manusia diciptakan ada kemiripan dengan Sang Pencipta. Kalau Sang Pencipta memiliki pikiran, manusia diberi kemampuan untuk berpikir. Kalau Sang Pencipta punya perasaan, manusia diberi perasaan. Kalau Sang Pencipta mempunyai kehendak, kehendak itu pasti bebas, Sang Pencipta. Manusia diberi kehendak bebas. Bukan manusia diciptakan di program otaknya. Nanti dia taat, yang itu enggak taat, yang itu taat. Bukan. Enggak ada itu di Alkitab. Setiap manusia diberi kehendak bebas. Ya. Supaya apa? Supaya menjadi anak-anak Allah. Tapi kehendak bebas ini bahaya. Kalau seseorang menyalahgunakan kehendak bebasnya, ia tidak jadi anak Allah. Ia error. Menyimpang.
Ia meleset dari rancangan Tuhan. Tapi kalau kehendak bebasnya ditundukkan pada kebenaran kehendak Tuhan, ia menjadi anak Allah. Kenapa manusia harus diberi kehendak bebas, Pak? Kenapa? Kan kalau diberi kehendak bebas bisa tidak taat, bisa binasa. Mendingan nggak usah dikasih kehendak bebas. Ada orang yang pikirannya begitu. Salah besar, saudara. Kalau manusia tidak diberi kehendak bebas, maka tidak ada penghakiman. Maka tidak ada tanggung jawab. Mengapa? Tuhan semua yang menentukan, mentakdirkannya. Artinya yang tanggung jawab harus Tuhan. Kalau seseorang tidak taat, masa mau disalahkan? Lo nggak punya kehendak bebas, sudah diprogram oleh Tuhan. Ibarat robot. Ya kan? Manusia itu bukan robot biologis. Saya kasih tahu ya. Berulang kali saya ulang-ulang. Manusia bukan robot biologis. Manusia adalah manusia seperti penciptanya. Tentu saja kualitasnya jauh. Pencipta sempurna, manusia harus sempurna sebagai manusia. Ya, sebagai manusia ciptaan. Di dalam bahasa Ibrani ada kata abar. Dalam bahasa Yunani ada kata parabasis. Artinya pemberontakan. Dosa itu berupa pemberontakan. Artinya melebihi batas. Dosa itu melebihi batas yang seharusnya. Dahulu Lucifer diciptakan, makhluk surgawi diciptakan di surga, diberi batas wewenang. Tapi ia melanggar batas-batas itu, melebihinya. Aku hendak naik jauh tinggi mengatasi bintang-bintang Allah. Itu dalam bahasa sederhananya gampang, saudara. Ngelunjak. Manusia diciptakan banyak yang ngelunjak. Hidupmu itu sebentar lagi mati kau. Manusia itu rentan. Kok merasa sombong, merasa hebat, jahat sama sesamanya. Memfitnah ke kiri, ke kanan. Acting, khotbah, kebaikan. Sopan, hatinya busuk tapi. Ngomong kosong semua itu. Manusia nggak tahu tapi Tuhan tahu. Jangan menipu dirimu sendiri. Amin ya semua ya. Jadi sebenarnya Tuhan menciptakan itu untuk kemuliaannya. Bukan untuk kemuliaan kita. Jangan sampai salah. Banyak orang meleset jauh karena merasa untuk kemuliaan diri sendiri. Meleset jauh. Itu masalahnya di situ. Kalau orang selalu sadar bahwa aku diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, maka ia tidak akan meleset. Kenapa seseorang meleset? Perhatikan deh. Kenapa dia sombong, meleset, error. Pasti dia sedang berpikir untuk kemuliaan dirinya. Mau jadi ngetop, jadi orang terkenal, dihormati, nilai dirinya tinggi. Begitu tuh, errornya di situ. Semua orang errornya sama. Padahal ya saudara, kita harus ingat pada mulanya kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Untuk siapa? Untuk kemuliaannya. Amin ya semua. Kau ciptakan aku untuk kemuliaanmu, menjadi kesukaan Bapa. Itu di mana ya? Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapanmu. Saudara ingat baik-baik. Kalau kita ingat dosa, itu ingat kebinasaan. Jangan sampai kita hidup di dalam dosa. Apalagi secara sengaja. Nggak sengaja saja jangan. Ketika nggak sengaja buat dosa, cepet-cepetlah Tuhan aku nggak mau mengulang dosa itu lagi. Jangan jadi manusia yang kehilangan kemuliaan Allah. Jangan. Ya. Ingat baik-baik itu. Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaannya. Ya. Saudara nyanyikan dengan tulus ya.
Kalau orang masih hidup dalam dosa itu agak aneh sebenarnya. Apa sih untungnya hidup dalam dosa? Apa sih enaknya? Agak aneh. Ya tapi namanya error ya begitu. Error tapi merasa enak. Padahal dosa itu enaknya cuma sedikit. Sementara, sebentar. Tapi setelah itu, wah rasa bersalah itu bisa mengejar-ngejar setiap hari. Damai sejahtera kita hilang. Kalau masih punya normal. Banyak orang buat dosa pun udah nggak merasa damai sejahteranya hilang. Udah rusak nuraninya. Dia merencanakan kejahatan. Udah rusak yang begituan. Jangan pernah saudara dengarkan orang yang begitu. Jangan bergaul dengan dia. Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya. Para orang tua, anak muda dengarkan sesi semalam. Acara pemuda dan dewasa muda. Judulnya Gaul. Dengan siapa saudara bergaul, saudara akan menjadi seperti dia. Kalau saudara bergaul, berkelompok, bergerombol dengan orang-orang berdosa, pencemooh, tidak takut Tuhan, kau akan jadi seperti dia. Perhatikan baik-baik, orang yang gerombol dengan orang yang ngomongin orang, dia jadi begitu. Pasti. Ini firman Tuhan. Makanya cari pergaulan yang benar. Bergaul dengan orang-orang yang benar, yang takut akan Tuhan. Sebab Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Kita semua mau bergaul dengan Tuhan. Amin. Jangan bergaul dengan yang satunya itu. Musuh Tuhan. Ya. Ada banyak istilah. Kita tidak perlu tenggelam dalam studi kata. Kita harus mengerti inti sarinya. Dosa. Itulah kata yang harus kita hindari. Bukan katanya, perbuatannya. Intinya adalah manusia yang meleset dari tujuan semula Tuhan menciptakan manusia. Itulah dosa. Manifestasinya bisa macam-macam. Pemberontakan, ketidaktaatan, memuaskan hawa nafsu, pelit, boros, macam-macam. Bocor mulut, jahat, pikiran kotor, macam-macam manifestasinya. Tapi intinya satu, hamartia. Meleset. Meleset dari yang seharusnya. Meleset dari yang ideal. Dahulu di perjanjian lama, dosa itu kalau seseorang melanggar hukum Taurat, itu dosa. Itu dosa berat. Kalau seseorang melanggar perjanjian dengan Tuhan, itu dosa berat. Contohnya, Allah berjanji dengan Abraham, seluruh isi rumahmu laki-laki harus disunat. Kalau tidak, ia harus dibinasakan. Coba berani melanggar, dihukum mati. Dan binasa juga, ditolak Tuhan. Hari itu ya. Dosa yang besar lagi apa? Memiliki Allah lain. Berpaling dengan Allah yang sebenarnya. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Kan orang Kanaan memiliki banyak Allah tuh. Dagon, Baal, Asitoret, Asyera, Dewi Asyera. Di Kanaan itu ada namanya Pantheon. Itu apa itu ya? Segerombolan dewa-dewa. Organisasi dewa-dewa. Kepalanya namanya El. Elohim. Itu nama kepala dewa Pantheon sebenarnya. Jadi jangan mendewakan nama, mengkultuskan nama. Ya. Elohim namanya. Makanya Allah yang benar, Tuhan yang benar memperkenalkan diri. Allah yang benar itu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Elohim yang benar itu Elohimnya Ishak dan Abraham, Ishak dan Yakub. Sebab ada banyak Elohim. Baal, Elohim siapa lagi? Dagon, Asitorah, dan sebagainya. Banyak. Tapi Elohim yang benar, Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau seseorang memiliki Elohim yang lain, pasti binasa. Itu sama dengan pemberontakan. Itulah sebabnya di kitab Wahyu dikatakan demikian.
Banyak orang tidak mengerti. Di kitab Wahyu dikatakan demikian, jika engkau menerima tanda di tanganmu dan di dahimu, maka kau menyembah binatang itu, si antikris itu. Jangan diartikan vaksin. Saudara pasti pernah dengar ya di internet ya, di YouTube. Ada orang yang berkata, aku mendengar suara Tuhan. Saudara jangan divaksin. Itu tanda 66 itu. Bohong besar orang itu. Bohong pakai nama Tuhan. Yang begitu jangan didengar. Saudara itu mau selamat nggak sih sebenarnya? Yang begitu malah didengar. Paling sebentar lagi berubah lagi ceritanya. Nanti kalau ada metafor, saudara itu buatan Illuminati. Gitu-gitu. Yang enggak begitu. Yang penting nggak diajarkan. Mau disuntik 10 kali, vaksin juga tetap nggak jadi antikris. Saya sudah 4 kali. Nanti kata mereka gini, belum Pak, tunggu 1-2 tahun. Gitu. Ngarangnya itu pintar mereka. Nanti kalau udah 1-2 tahun ya, tetap aja nggak jadi antikris. Terus diem aja dia, pura-pura lupa. Tapi katanya mendengar suara Tuhan kayak gitu. Enggak. Kalau kau tidak bertobat, kau bisa mati setiap saat. Kasih tahu ya. Sebagai hamba Tuhan, saya tidak menginginkan kebinasaan orang juga. Tapi saya mau ingatkan, di Alkitab itu Tuhan bukannya lemah loh. Tuhan itu tegas. Untuk orang yang kebangetan, dicabut nyawanya malam itu juga. Ada banyak contoh di Alkitab. Jangan sembarangan sama Tuhan. Kalau ketemu Tuhan itu jangan sembarangan ya. Hormat Tuhan. Jangan asal butuh apa aja, butuh tas saja, klaim janjinya. Kamu pikir kamu punya hak mengklaim apa? Asuransi apa? Klaim janjinya. Tuhan yang klaim. Hidupmu untuk apa selama ini? Masih dosa? Masih error? Masih sakit jiwa? Begitu. Tuhan yang akan mengklaim. Ya. Kalau di perjanjian lama, bertobat itu artinya kembali ke Taurat. Kembali ke Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Kembali ke Sang Adonai. YHWH, Yud, He, Waw, He. Kembali ke Tuhan. Itu pertobatan di perjanjian lama. Kita hidup di perjanjian baru. Tidak hidup menurut Taurat. Hidup menurut apa di perjanjian baru? Ingat ya, apa yang diperbuat oleh Tuhan. Inilah darahku, darah perjanjian. Yang ditumpahkan bagi banyak orang. Perjanjian darah. Yang dimateraikan oleh darahku. Kita masuk ke dalam perjanjian yang baru dengan Tuhan Yesus. Kau sudah ditebus, kita semua sudah ditebus. Lalu, ada lalunya. Oh, gratis Pak. Udah ditebus, sudah selamat. KTP-ku udah Kristen nih Pak. Udah, gak perlu berbuat baik. Gak perlu melakukan apa-apa. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Salah kau. Kau baca ayat Tiyah, cuma 1 ayat. Kisah Rasul 3 ayat 19. Sesungguhnya kalau kamu tidak sadar dan bertobat, dosamu tidak diampuni. Baca itu. Jangan ngajarin orang salah, nanti orang-orang binasa. Saudara jangan ikut ajaran-ajaran yang begituan. Amin ya semua ya. Itu loh. Gara-gara itu berkali-kali saya nyanyikan lagu ini. Refnya C ya. Refnya itu saya dapat loh. Bahwa kita semua berhutang. Bukan gratis, berhutang. Bukan hutang uang, bukan. Ya. Bukan hutang uang. Kini ku sadari bahwa aku berhutang bukan kepada daging hingga binasa, tetapi kepada roh hingga ku hidup kekal. Roh Kudus pimpinku kebenaran. Engkau jadikan aku anakmu. Saudara, lagu ini refnya, isinya awalnya sudah jadi juga. Nanti kapan-kapan kita akan nyanyikan.
Ya. Bodinya itu yang ngarang Pak Aceng, Pak Suhairi. Salah satu pelayan Tuhan di sini ya, kalau saudara kenal. Jadi gabungan itu jadi satu lagu. Nanti kita lanjutkan. Tapi saudara perlu ingat, kita itu berhutang. Jangan hidup suka-suka sendiri. Jangan hidup di comfort zone, merasa nyaman. Jangan. Kita berhutang, kita sedang ikut perlombaan yang diwajibkan. Harus menang. Gak ada kata kalah. Ada amin semua? Iya. Hidup cuma satu kali, kalah buat apa? Dosa di perjanjian baru sederhana kalimatnya. Tapi itu sudah mencakup semuanya. Kita baca saja. 1 Korintus 16 ayat 22. 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Jadi orang yang tidak mengasihi Tuhan, selesailah dia hidup dalam kutuk. Sederhana definisinya. Tuhan Yesus berkata begini, kalau engkau mengasihi aku, kau akan melakukan seluruh perintahku, seluruh kehendakku. Kamu tidak mengasihi aku, karena makanya kamu tidak melakukan kehendakku. Ada banyak orang tidak melakukan kehendak Tuhan. Melampiaskan sakit hatinya. Memfitnah ke sana ke sini, bikin hoax. Sok-sokan. Waduh. Makanya saudara kalau ketemu orang yang menyerang orang lain, lupakan saja, itu udah pasti bukan kebenaran. Menyebut nama gitu, terlalu disebut dosanya apa. Udah itu udah pasti setan itu. Kalau orang benar itu enggak menyebut orangnya siapa, dosanya apa, enggak. Tapi menyebut perbuatannya. Jangan pernah berdosa, kan begitu. Jangan ngajarin yang salah. Enggak pernah kan kita sebut nama. Kalau sebut nama itu tidak punya etika. Jangan dengarkan pengkhotbah seperti itu. Itu ciri-cirinya orang enggak benar. Hukum dunia aja enggak lulus. Anomia. Hukum dunia ada undang-undang ITE bukan? Dilanggar, tidak berhukum sih hidupnya. Error. Error itu dalam kata lain gila. Gak punya standar etika. Standar etikanya orang Kristen itu perjanjian baru. Mengasihi Tuhan. Kalau tidak mengasihi Tuhan, itu artinya meleset. Hamartia, dosa. Sederhana definisinya. Tapi mantap. Hari ini jangan sampai ada di antara kita di sini yang tidak mengasihi Tuhan. Amin ya. Jangan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, aku lagi kesulitan Pak. Iya tapi jangan sampai karena kesulitanmu kau berbuat jahat, menipu ke kiri, ke kanan. Artinya kau tidak mengasihi Tuhan. Artinya kau sedang memberhalakan masalahmu itu. Kau jadikan masalahmu itu lebih besar dari Tuhan. Padahal masalah sebesar apapun, aku punya Tuhan. Amin ya semua ya. Mesti begitu. Apakah ada dosa besar, dosa kecil? Nah ini dia. Saudara tahu nggak kenapa manusia diberi kehendak bebas? Supaya manusia itu bisa mengalami proses dari hari ke hari menjadi anak-anak Allah. Matang karakternya, imannya, semuanya. Tapi dengan tulus, dengan kesadaran penuh. Bukannya karena digerakkan Tuhan kita nggak berasa gitu. Bukan. Bukan, saya pernah cerita nggak? Saya bertemu dengan seseorang yang dengar pendalaman Alkitab di kita. Amin, amin sih. Nggak ada yang dia tidak setuju, semuanya setuju. Tapi ketika ketemu, tapi saya diajarinya nggak gitu Pak dari dulu. Ya kamu ikut Alkitab apa enggak? Kata saya begitu aja. Iya, tapi gimana ya Pak hilangin? Udah terprogram nih. Oh. Ini saya menggerakkan tangan saya ini. Siapa yang gerakan? Gerakan tanganmu. Digerakin namanya. Siapa yang menggerakkan? Dijawab sama dia gini. Roh Kudus Pak. Oh baiklah. Tadi Bapak kesini, siapa yang menggerakkan? Roh Kudus Pak. Waduh. Bapak pernah makan yang nggak bener nggak? Pernah. Makan apa?
Wah, lemak saya makan, Pak. Lemak jerohan nggak karu-karuan gitu, Pak. Siapa yang menggerakkan? Nggak jawab dia. Loh, ini bagaimana ini? Siapa yang menggerakkan? Kalau jawabannya Roh Kudus terus ya capek deh kita. Kita gerakkan tangan ini, kita yang menggerakkan. Kita dirancang oleh Tuhan itu bisa menggerakkan tangan, punya kesadaran, punya kepikiran gitu loh. Roh Kudus itu mendampingi kita, memimpin kita kalau mau dipimpin. Kalau nggak mau dipimpin ya dibiarin sama Roh Kudus. Manusia bukan nggak berasa lu digerakkan Roh Kudus di tanganku. Nggak ada begituan. Kalau roh jahat iya. Kan roh jahat mengambil alih kesadaran kadang-kadang ya. Gitu-gitu. Kalau Roh Kudus nggak ada. Roh Kudus dalam kesadaran. Dalam kesadaran kita harus mengasihi Tuhan. Katakan amin. Itulah free will, kehendak bebas. Tuhan kok disamakan dengan pribadi yang aneh. Semua digerakkan oleh Tuhan, Pak. Aneh. Nanti kita taat, itu juga Tuhan yang menggerakkan, Pak. Loh. Nanti kalau aku cinta Tuhan, Tuhan aku mengasihimu. Itu pun Tuhan yang menggerakkan mulutmu. Lalu Tuhan senang gitu. Tuhan bukan seperti itu. Masa Tuhan yang menggerakkan terus senang sendirian? Mr. Bean namanya itu. Kalau Mr. Bean kan begitu. Hari Natal dia belanja hadiah. Dia borong hadiah di toko. Dikasih bungkus. Ditulisin kepada Dear Mr. Bean. Dikirim banyak ke rumah. Terus dia cepat-cepat pulang. Sampai di rumah terima. Ting dong, wah ada yang kiriman nih. Dikirim. Yeah, aku dapat hadiah. Dia sendiri yang ngirim. Masa Tuhan begitu, seluruh surgawi. Ada yang bertobat gitu ya, karena Tuhan. Yeah, malaikat bertepuk tangan. Lu ini gimana sih? Nanti Yudas lebih aneh lagi. Yudas ditanya Tuhan, kenapa kau mengkhianati aku? Loh, kan Tuhan yang menggerakkan aku. Kan Tuhan yang mempredestinasikan aku jadi pengkhianat begini. Diam. Kata Tuhan, jangan ngomong. Masa begitu? Aneh kan? Ya enggak lah. Setiap orang dihakimi menurut perbuatannya masing-masing. Ada amin semua? Alkitab berkata setiap orang akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Untuk mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya selama ia hidup. Baik atau jahat. Jelas itu. Kenapa? Karena Tuhan itu adil. Tuhan tidak mungkin menggerakkan seseorang biar jahat, lalu dihakimi. Kenapa kau jahat? Enggak begitu. Ya. Roma 3 ayat 4. Banyak orang tidak mau baca ayat ini, padahal jelas. Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar, dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Seandainya Tuhan dihakimi, tetap menang karena Tuhan itu adil, benar. Seandainya ya, nggak ada yang orang bisa menghakimi, siapapun nggak bisa menghakimi Tuhan. Maksud ayat ini adalah Tuhan itu adil. Adil versinya siapa? Versinya Tuhan. Versi yang mana yang diajarkan kepada manusia? Tidak berbeda. Adil itu ya begitu itu. Orang harus menuai apa yang ditaburnya. Masa nggak menabur menuai? Tuhan itu adil, saudara. Jangan berpikiran seperti tadi itu, pribadi seperti Mr. Bean tadi itu. Ya. Nah, kita sampai kepada pertanyaan paling utama. Apakah semua dosa sama? Apakah sama? Kan banyak orang berkata begini, semua dosa sama Pak, binasa. Bohong kecil, bohong besar, sama Pak, sama. Kalau menurut Alkitab ya, kalau menurut Alkitab itu ternyata ada dosa yang tidak diampuni. Menghujat Roh Kudus, betul? Orang yang tidak mengampuni sesamanya tidak bakalan diampuni. Betul? Orang yang tidak bertobat tidak bakalan diampuni dosanya. Amin? Jadi sama nggak semua dosa? Nggak sama. Nggak sama. Itu salah itu ajaran semua dosa sama itu.
Ya, harus berdasarkan Alkitab. Ya. Jadi ada dosa yang tidak diampuni. Bukan semua dosa sama. Ya, tapi ingat, jangan diputus sampai di sini. Banyak orang di internet itu suka putus-putus video saya lalu dikasih kalimat menyerang. Sesat ini begini-begini. Dari caramu aja kau udah nggak jujur. Ya, nggak usah bilang kebenaran, kau aja nggak jujur. Kebenaran itu cirinya satu, jujur. Ya, kalau dengarkan khotbah itu utuh, baru dikritik. Jangan potongan dibuat-buat, direkayasa. Hatimu jahat itu namanya. Nggak takut Tuhan. Itu tandanya kau error. Hamartia. Cepatlah bertobat. Ya, tidak semua dosa sama. Pengertiannya begini, saudara. Yesaya 1 ayat 18. Saya bacakan ya. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Apa artinya? Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Apapun dosamu. Itu artinya. Meskipun dosamu merah seperti kirmizi. Kirmizi itu buah yang dipakai untuk mewarnai kain. Nggak bisa hilang. Tapi akan jadi putih. Artinya Tuhan bisa mengampuni segala dosa. Amin ya. Jangan terintimidasi oleh dosa masa lalu. Jangan, lupakan saja. Sudah berlalu. Yang penting ke depan. Jadi Tuhan mengampuni semua dosa. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa, saudara? Ya kita harus bertobat. Kita harus mengasihi dia, kalau enggak terkutuk. Sesuai ayat-ayat tadi kan. Kita harus melakukan kehendak Tuhan. Ada syaratnya, siapa bilang tidak? Tapi dosa apapun bisa diampuni oleh Tuhan. Artinya apa? Artinya dari pihak Tuhan, itu tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Tidak ada. Semua dosa bisa diampuni. Dari pihak Tuhan, dosa besar, dosa kecil bisa diampuni. Dari pihak Tuhan. Tapi dari pihak manusia, ini yang penting karena kitanya manusia. Dari pihak manusia, kita harus sadar dan bertobat supaya mendapat pengampunan. Kalau tidak sadar dan tidak bertobat, tidak mendapat pengampunan dari pihak manusia. Ya, itu yang pertama. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan itu adil. Tuhan pasti mengampuni dosa kita. Dan jangan buat dosa lagi. 1 Yohanes 1 ayat 9 itu. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 12 kita baca. 1 Yohanes 5 ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Saudara tahu nggak? Kalau khotbah saya ini dipotong sama orang yang tidak mengerti. Ini maksudnya apa sih? Punya anak kok punya hidup? Aku nggak punya anak nih, gimana nih? Loh, artinya jadi lain. Yang dimaksud di sini adalah barang siapa tidak memiliki Tuhan Yesus, ia tidak memiliki hidup. Jadi bersyarat kita memiliki Tuhan Yesus enggak? Mau menerima enggak dipimpin Roh Kudus? Mau melakukan keselamatan kita dengan takut dan gentar atau tidak? Mau berusaha hidup kudus atau tidak? Mau belajar sempurna atau tidak? Mau berubah pola pikir akal budi kita atau tidak? Tergantung kita semuanya. Jadi dari pihak manusia, kuncinya ada di pihak manusia. Tuhan sudah berikan semuanya. Kuncinya di Tuhan. Tapi sekarang giliran kita. Apakah kita mau menyambut anugerah atau tidak? Jadi ada dosa besar, dosa kecil dong Pak. Ya sebenarnya ada, tapi kalau dari pihak Tuhan tidak ada. Kalau Tuhan tolak, binasa. Semua dosa kalau dikelompokkan cuma ada dua. Mau besar mau kecil cuma ada dua. Dosa yang dibereskan, bertobat artinya selamat. Dosa yang tidak dibereskan, binasa. Dari pihak Tuhan gampang, kau mau yang mana? Tuhan bisa ampuni dosa kita apapun.
apapun dosa kita. Ya. Jadi pihak manusia ini, makanya kita harus sering belajar dari pihak kita. Tuhan sudah berikan segalanya. Dari pihakku apa yang harus kulakukan ya Tuhan. Kita harus lakukan semua yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, semua yang menyenangkan hatimu Tuhan. Semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati. Kan mestinya begitu. Di sisa umur hidupku ini. Mestinya begitu. Ya. Kerinduan kita sebelum akhir hidup kita ini apa? Melakukan yang Bapak ingini. Jangan error terus-terusan. Sudah waktunya kita belajar, sudah umur berapa kita? Jangan sampai kita menutup mata masih error. Masih meleset, masih sakit jiwanya. Jangan sampai, bertobatlah selagi masih ada waktu. Ya, miliki kerinduan yang benar. Ya, miliki kerinduan yang benar. Coba saudara tanya pada diri sendiri, kerinduan saudara apa? Mestinya begini. Kerinduanku gitu. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mestinya begitu loh. Makanya setiap saat saudara punya waktu, belajarlah firman, lakukan, tetap di dalam firman. Jangan pernah meleset sedikit pun. Usahakan. Aku sekarang masih meleset Pak. Ya, tapi jangan sengaja. Terkadang saya juga, tadi aku bicara terlalu keras. Tidak boleh seharusnya, meleset. Itu melewati volume yang seharusnya. Ampun Tuhan. Lain kali berusaha tidak begitu. Begitu, dalam kesadaran penuh, kita harus melakukan semuanya ini. Ya, soal dosa. Ingat tadi, ada buletan, panah, ada orang yang udah dekat ke tengah. Ada yang agak jauh, ada yang jauh banget. Jadi sama nggak semua dosa? Tidak. Ada dari pihak manusia ini, bukan dari pihak Tuhan. Dari pihak manusia, ada yang melesetnya terlalu jauh. Dosanya masih besar. Ada yang melesetnya sudah mulai dekat. Meskipun masih agak jauh, tapi dibanding yang lain udah agak dekat. Udah mirip-mirip lah sedikit. Sudah tidak berzinah, sudah tidak berjudi, sudah tidak ngomong kotor, sudah tidak nonton yang gak benar. Kan beda dengan orang yang hobinya nonton yang gak benar. Beda dong, masa disamain dosanya. Beda. Orang yang membunuh karena tidak sengaja dengan sengaja beda, jauh. Beda. Pembunuhan berencana, hukumannya mati. Tapi tidak sengaja disediakan kota perlindungan oleh Tuhan. Ada bedanya. Ya. Coba saudara gak sengaja menyinggung orang. Bicara apa gak sengaja menyinggung. Sama ngomongin di belakang menyebarkan hoax, membunuh karakter dia. Sama gak? Gak sama. Dosa kok semua sama. Ya gak sama. Ada yang melesetnya jauh, ada yang melesetnya sudah mulai dekat. Meskipun di kekekalan hanya ada dua kemungkinannya. Binasa atau hidup kekal. Itu dalam kekekalan. Tetapi saya mau ingatkan, sementara kita hidup di bumi ini, setiap dosa dampaknya beda. Kalau cuma salah bicara, minta maaf gampang. Tapi kalau saya membuat bangkrut seseorang, minta maaf belum tentu. Kalau seorang suami berkhianat terhadap istrinya, lalu punya kuntilanak, bukan cuma satu, banyak. Terus masing-masing punya anak lagi. Kira-kira sama nggak dengan cuma salah bicara dengan istri? Ya nggak sama. Kalau yang tadi itu kuntilanak tadi udah nggak bisa dibereskan di bumi ya. Kalau minta ampun sama Tuhan benar-benar ya diampuni. Tapi mahkotanya kecil. Tidak dipercaya untuk hal besar. Tapi orang yang bisa dipercaya diberikan
bertambah-tambah, ditambah-tambahkan kepadanya. Ingat baik-baik, mulai hidup kita sekarang apapun yang kita lakukan, kalau itu dosa selalu ada dampaknya. Tapi ada yang berdampak besar, ada yang berdampak kecil. Yang berdampak besar jangan sampai. Ini bukan berarti kalau gitu aku bikin dosa yang kecil-kecil aja Pak. Jangan sampai kalau orang merencanakan bikin dosa yang kecil, itu artinya dosanya besar. Kenapa? Asalnya dari hati. Mengerti ya? Jangan pernah merencanakan berbuat dosa. Lebih baik kita tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Amin ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Banyak orang ya di masa lalunya itu buat dosa yang dampaknya fatal. Ada seorang suami sama istrinya kasar sekali. Tidak pernah kasih uang belanja. Kasar, istrinya ditendang. Saudara. Lama-lama istrinya pergi entah kemana. Sang suami baru menyadari bahwa ia membutuhkan istrinya. Sang suami nangis. Nangis setiap hari. Nangis cara apapun istrinya gak bakalan balik, saya kasih tahu. Sebab sudah tidak tahu kemana. Kalau masih tahu masih bisa konseling, masih bisa apa. Lah gak tahu kemana terus bagaimana? Gak tahu. Dia menyesal, tapi istrinya sudah pergi, atau bahkan kawin lagi. Terus bagaimana? Gak sama dosa besar, dosa kecil di dalam hidup kita. Tapi saya cuma sarankan dia bertobat Pak. Udah lupakan, nanti minta ampun sama Tuhan. Siapa tahu suatu hari sang istri kembali, disentuh Tuhan, punya belas kasihan, kembali. Kan bisa aja, tapi giliran Bapak, bertobatlah, ya, akui kesalahanmu, bertobat, di kekekalan diampuni. Jangan buat dosa sekecil apapun, karena dampaknya pasti merugikan banyak orang, merugikan diri sendiri, apalagi merugikan banyak orang. Waduh, saudara tahu nggak? Dalam investasi bodong, korbannya banyak. Berapa banyak? Banyak sekali. Seorang teman saya baru pensiun, investasi. Amblas duitnya. Pensiun loh. Kasihan nggak? Habis. Ada yang bunuh diri, ada yang nggak bisa nyekolahin anak. Kira-kira si pemilik bandarnya itu kecil apa besar? Sama dengan dosa nyolong ayam. Nggak sama. Nggak sama. Biar kau minta ampun sekalipun. Nggak sama. Emangnya gampang Tuhan mengampuni? Bisa nggak minta ampun? Bisa. Caranya bagaimana? Saya kasih tahu caranya. Jika saudara mendengar ini, saudara dapat uang banyak, menipu orang lain, bertobatlah sebelum kau mati. Ya, bisa. Caranya bagaimana? Kembalikan seluruh uang itu ke orang-orang yang kau tipu. Ya, ingat kisahnya Sakeus. Kalau ada orang yang kuperas, ku kembalikan 4 kali lipat. Kalau saudara mau selamat, kembalikan uang itu seluruhnya 4 kali lipat ke orang yang kau tipu. Bisa nggak? Jadi nggak sama dosa besar, dosa kecil. Amin ya. Makanya jangan pernah memulai dosa sekecil apapun. Biasanya dosa besar dimulai dari dosa kecil. Bohong kecil-kecilan. Lama-lama biasa. Bohong sama istri kecil-kecilan. Lama-lama bohongnya besar. Katanya, aku mau nabung mah. Gak taunya punya simpanan. Plesetan doang. Capek gak? Ya, saudara ya. Hidup cuma sekali. Jangan mengeraskan hati. Jangan pasif merasa sudah selamat. Selama kita masih hidup, kita matikan natur dosa kita. Yang setiap saat bisa muncul. Matikan manusia lama kita. Enggak, no. Begitu. Jadi dosa besar, dosa kecil, jangan sampai kita terpengaruh. Kalau gitu kecil enggak masalah Pak, jangan. Kecil itu kalau direncanakan, itu besar namanya. Aku sengaja nyentil aja, biar dia sakit hati. Itu sama dosa besar, bukan kecil. Kalau orang sakit hati itu, waduh itu dosa besar itu. Menyakiti orang lain itu sama dengan pembunuh.
Barang siapa membenci saudaranya, ia seorang pembunuh. Amin ya semua ya. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Dosa itu enak sebentar, tapi kemudian mendatangkan maut. Sebelum kita bicara kekekalan, itu pun sudah menuai. Yaitu tadi, orang yang makan sembarangan, itu kan meleset juga. Sebenarnya makan nggak boleh sembarangan. Menuai, jantungnya nggak sehat, kan gitu ya. Tapi itu masih nggak apa-apa, asal kekekalan. Tapi mulai sekarang pun sudah dituai sebenarnya, secara fisik. Yaitu tadi, kalau orang kasar sama istrinya ditinggal, nanti dia menuai secara fisik sendirian, merana, dia menyesali. Jangan sampai, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingatkan, pandangi sekelilingmu. Pandangi orang tuamu, pasangan hidupmu, saudaramu, anak-anakmu, teman-teman di gereja, teman-teman sepelayanan, coba kita pandang baik-baik semuanya. Kan senang lihat semuanya baik-baik, iya kan? Jangan hidup sembarangan. Mulai sekarang kasihi semua orang yang kita temui. Sebab waktunya terbatas. Kita tidak akan selamanya ketemu dengan pasangan hidup kita, dengan orang tua kita, dengan anak kita. Ayo, yang benar mulai sekarang. Jangan error terus sampai menutup mata. Ya, jangan error. Kalau ada anak muda, suruh dengar acara pemuda dan dewasa muda. Itu serinya memang dirancang khusus untuk anak muda. Ya, jangan lupa ya. Waduh, seumur hidup kita ke depan, lupakan masa lalu. Sebab Tuhan menjanjikan langit yang baru dan bumi yang baru. Dan itu hanya ada bagi orang-orang yang sudah meninggalkan dosanya. Kalau dulu buat dosa itu tidak diperhitungkan, meskipun dosamu merah seperti kirmisi, kan jadi putih, diputihkan oleh Tuhan. Tetapi ke depan, jangan buat dosa lagi. Ada amin semua? Itu bagaimana? Bilakah kupandang wajahmu? Saudara, mari semua saya undang untuk bangkit berdiri. Bilakah kupandang wajahmu di dalam dunia, rinduku, hausku akan dirimu. Bilakah ku di sana selamanya? Bilakah usai pelayananku, ketika di depan tahta sucimu, Kau tebus namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya? Kau janjikan langit baru. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahtamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudusmu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku
Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami mendengar firman-Mu, firman kebenaran. Biarlah setiap kami belajar mulai pagi ini, agar kami tidak error lagi Tuhan. Tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Tidak berbuat dosa sekecil apapun. Sehingga akan menjadi dampak merugikan bagi banyak orang, termasuk diri sendiri. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, Engkau berkati orang-orang yang mendukung pekerjaan-Mu di tempat ini. Engkau berkati semua yang mendengar firman-Mu dan mengerti serta melakukannya, baik yang hadir di tempat ini maupun yang online. Engkau berkati para pelayan Tuhan yang ada di gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau sudahi pertemuan ini. Kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi. Mohon berkat-Mu turun atas kami. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang, untuk kemuliaan Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.